Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eci Estin dari kelompok 11 ingin menyampaikan materi mengenai surfaktan di mana anggota kami yaitu Gusnia Anggraini, saya sendiri Eci Estin, Lara Syahila, Wita Astari, Melda Cindri, dan yang terakhir Rian. Jadi, surfaktan adalah suatu senyawa kimia yang bersifat amfifilik di mana sifat hidrofilik dan hidrofobik ada dalam suatu molekul surfaktan. Surfaktan. Selain itu, surfaktan dapat juga diartikan sebagai bahan yang pada konsentrasi rendah dalam suatu sistem mempunyai sifat terserat di atas permukaan atau surface, atau antar permukaan interface dari sistem dan mengubah energi bebas permukaan atau antar permukaan hingga suatu tingkat yang teramati. Jenis-jenis surfaktan. Surfaktan ada surfaktan anionik, yaitu surfaktan yang bagian alkilnya terkait pada suatu anion. Surfaktan kationik, surfaktan yang bagian alkilnya terkait pada kation. Surfaktan nonionik, surfaktan yang bagian alkilnya tidak bermuatan. Dan surfaktan advoter, surfaktan yang bagian alkilnya mempunyai muatan positif dan negatif. HLB. HLB adalah singkatan dari hidrofilik lipofilik balansi, adalah nilai untuk mengukur efisiensi surfaktan. Penggolongan HLB. Kisaran HLB dan penggunaannya. Pertama, 4-6 pengemulsi untuk air dalam minyak. Kedua, 7-9 senyawa pembasah. Nomor 3, 8-18 pengemulsi untuk minyak dalam air. Nomor 4, 13-15 deterjen. Nomor 5, 10-18 solubilizer memudahkan kelarutan senyawa. Selanjutnya itu ada penggunaan di bidang farmasi. Yang pertama itu sebagai suspending agent, di mana dalam formulasi sediaan farmasi tidak semua zat aktif dapat larut dengan baik dalam fase pendispersinya. Oleh karena itu, perlu ditambahkan suspending agent agar zat tidak terlarut tersebut dapat terdispersi dalam fase pendispersinya. Surfaktan amonium kuartener dan piridinium kationik, yaitu digunakan pada kulit terutama untuk membersihkan luka dan dalam bentuk larutan aqueous. Dapat digunakan untuk membersihkan peralatan yang terkontaminasi. Metode HLB yang digunakan apabila emulsi yang dibuat menggunakan suatu surfaktan yang memiliki nilai HLB. Sebelum dilakukan pencampuran terlebih dahulu dilakukan perhitungan harga HLB dari fase internal, kemudian dilakukan pemilihan emulgator yang memiliki nilai HLB yang sesuai dengan HLB fase internal. Beberapa metode yang digunakan dalam pemilihan dan klarifikasi emulsifier yaitu metode Griffith, metode Davis, metode de Green-Wall, metode Hunbe, metode Scott. Metode Griffith merupakan bahwa nilai HLB dari campuran 2 atau lebih emulsifier merupakan fungsi penjumlahan. Nilai HLB campuran sama dengan jumlah nilai HLB masing-masing. Emulsifier dikalikan fraksi beratnya di dalam campuran tersebut. HLB sama dengan dikali HLB. Persamaan di atas dapat digunakan untuk menentukan nilai HLB dari suatu bahan yang tidak diketahui nilai HLB-nya, yaitu dengan mencampurkan bahan tersebut dengan bahan lain yang nilai HLB-nya telah diketahui. Metode Davis. Davis menghitung nilai HLB dengan menetapkan HLB kontribusi jumlah gugus untuk setiap gugus fungsional dalam suatu molekul setelah mempelajari laju koalesensi relatif droplet minyak dalam air dan air dalam minyak yang telah distabilkan. Persamaan Davis yang dapat diduplikasikan juga untuk surfaktan anionik adalah sebagai berikut. HLB sama dengan jumlah gugus hidrofilik dikurang jumlah gugus hidrofobik ditambah 7. Yang kedua, metode Green-Wall.
Greenwald dan kawan-kawan mengembangkan sistem klasifikasi berdasarkan koefisien distribusi cairan-cairan dan surfaktan di dalam air dan isooktana. Metode Hubner. Pada tahun 1962, Hubner ini memperkenalkan metode kuantifikasi yang disebut indeks polaritas. Nah, di mana PI itu sama dengan polarity index yang diharapkan dapat menggantikan nilai HLB. Indeks ini diketahui mempunyai hubungan linear dengan nilai HLB. Misel adalah suatu agregat atau susunan supramolekul dari molekul surfaktan yang terdispersi dalam suatu koloid cair. Nah, serabut khas dalam larutan berair membentuk agregat dengan daerah kepala hidrofilik yang bersentuhan dengan pelarut di sekitarnya, mengabadikan daerah ekor tunggal hidrofilik di pusat misel. Nah, fase ini disebabkan oleh pengepakan ekor tunggal lipid dalam dui lapis. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.